Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403028 dengan dosen pengampunya Salmiati MPD PhD. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum saya yang berjudul bunga atau floss. Latar belakangnya, salah satu organ yang paling banyak dibicarakan pada mata kuliah botani dasar adalah bunga. Hampir semua tumbuhan yang tergolong spermatophyta memiliki bunga. Hanya saja kadang-kadang bunga tersebut memang terlihat seperti bunga yang dikenal khayal umum. Namun tidak sedikit struktur bunga tersebut terlihat tidak biasa, sehingga kadang-kadang orang menyebutkan bahwa ada beberapa tumbuhan yang tidak pernah berbunga, meskipun sesungguhnya tidaklah demikian. Bunga adalah salah satu organ reproduksi atau nama lain itu organum reproductum pada tumbuhan. Kemunculannya terjadi sebelum tumbuhan tersebut mati yang nantinya akan menjadi alat yang menghasilkan individu. Pada bunga inilah terdapat bagian-bagian yang setelah terjadi peristiwa-peristiwa disebut persarian atau penyatukan dan pembuahan yang akan menghasilkan bagian-bagian tumbuhan kita sebut buah, yang di dalamnya terdapat biji, dan biji inilah yang nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang paling dimengerti sekarang bahwa bunga merupakan salah satu bagian tumbuhan yang sangat amat penting. Dan tujuan praktikumnya, pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. Ketiga, mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Ini ada beberapa alat praktikumnya. Ini ada bahan-bahan praktikumnya. Ini ada cara kerjanya. Ini ada cara setelah melakukan praktikumnya itu seperti membersihkan alatnya tuh kayak mana. Nah, ada video penjelasannya. Ini ada hasil praktikumnya. Ada melati, nama itu jasminum sambak. Terus ada bunga telang atau nama lain itu Clitoria ternatea. Selanjutnya itu ada kembang sepatu atau nama lainnya itu Hibiscus rosa sinensis. Selanjutnya itu ada bunga alamanda atau nama lain itu Alamanda catarctica. Selanjutnya itu ada bunga kertas atau nama lain itu Bougainvillea sp. Selanjutnya itu ada bunga mawar atau namanya itu Rosa sp. Nah, ini ada kesimpulannya. Pertama itu, mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. Mahasiswa dapat mengenali dan menjelaskan bagian-bagian utama yang dari bunga, yaitu kelopak atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen, dan putih atau pistil. Selain itu, mereka juga harus memahami struktur tambahan seperti tangkai bunga, dasar bunga, dan braktea jika ada. Pemahaman ini mencakup fungsi masing-masing bagian serta kemampuan membedakan bunga lengkap dan tidak lengkap, bunga sempurna dan tidak sempurna, serta simetri bunga. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. Mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan proses perkembangan bunga dari awal pembentukan kuncup, primordia bunga, pertumbuhan bagian bunga, hingga tahap mekar sempurna dan pembentukan buah setelah pembuahan. Penjelasan mencakup tahapan morfologis dan fisiologis bunga dalam siklus tumbuh dan siklus hidup tumbuhan berbunga, serta faktor internal seperti genetik dan hormon, dan faktor eksternal itu lingkungan yang mempengaruhi proses tersebut. 3. Mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga, itu menyusun rumusnya bunga yang bisa mencerminkan jumlah dan susunan bunga-bunga, bagian-bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putih menggunakan simbol botani yang umum. Selain itu, mahasiswa dapat menggambarkan diagram bunga secara akurat dan menunjukkan posisi relatif tiap bagian bunga yang dapat dilihat dari atas seperti diagram transversal sesuai dengan bunga
bunganya. Ya itu ada saya dapat dari beberapa daftar pustaka. Dan sekian video menjelaskan hasil praktikum saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.